DPR minta masyarakat tetap patuh bayar pajak. Pajak motor 150 cc di Malaysia benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan lucu sumpah ya, ampun, pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia jomplang banget. Padahal ini sama Malaysia nih, kita lihat. Kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Nggak usah Singapura, Malaysia, kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Negara Malaysia, kaya menengah ke bawah, rata-rata mempunyai mobil, rata-rata mempunyai kendaraan, dan rata-rata masyarakatnya mempunyai rumah. Penduduk bandar tu mestilah rajin membayar cukai. Jangan lagi hidup cukai. Ternyata Malaysia menerapkan zakat seperti yang ada dalam syariat Islam. Di Malaysia itu bayar zakat sudah sama dengan bayar cukai. Ini negara bisa nggak diterapkan di Indonesia, negara Malaysia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video Ustadz terkenal di Indonesia mengatakan yang membuat terkejut para netizen Konoha maupun juga netizen Malaysia, geng. Apa yang dikatakan? Ya geng, ya dia membandingkan taatnya bayar pajak di Indonesia versus dengan di Malaysia, geng. Katanya rakyat Malaysia lebih taat membayar pajak ataupun biaya cukai kepada negara dibandingkan dengan negara Indonesia, geng. Wah. Kira-kira apa sih yang menyebabkan warga Malaysia lebih taat daripada warga Indonesia nih, geng? Dan katanya juga, geng, ya, bayar pajak di sana seperti mengikuti syariat Islam, geng. Waduh, lebih penasaran lagi tentunya kalian ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu penjelasan dari Ustadz terkenal di Indonesia ini, geng. Let's go. DPR minta masyarakat tetap patuh bayar pajak. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakun menegaskan, pajak bukan cuma untuk negara, tapi juga untuk menggaji buruh, dosen, dan membiayai pembangunan infrastruktur. Banyak orang yang bergantung pada pajak, sehingga mogok bayar justru merugikan mereka. Kewajiban ini harus tetap dipenuhi. Orang jualan pecel lele di pinggir jalan aja itu bayar pajak. Kontribusi Pertamina bagi Indonesia melalui penerimaan negara dan lainnya dari tahun 2022, begitu. Dan kalau kita lihat, kontribusinya itu adalah paling besar dari sisi pajak penghasilan pertambahan nilai. Nah, saya ingin menyatakan kalau penghasilannya dari bayar pajak, orang jualan pecel lele di pinggir jalan aja itu bayar pajak, begitu. Dan kalau misalnya PNBP, puskesmas saja itu kena PNBP. Pajak motor 150 cc di Malaysia benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Hanya RM2 Malaysia per tahun atau sekitar Rp7.000. Iya, betul, murahnya setara sekali bayar parkir. Bandingkan dengan Indonesia. Untuk motor 150 cc, pajak dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dengan tarif PKB sekitar 2% ditambah SWDK LLJ Rp32.000. Hasilnya, total beban pajak bisa tembus Rp230.000 hingga Rp400.000 per tahun, tergantung harga motornya. Semakin mahal motornya, makin tinggi juga pajaknya. Bukan cuma motor, pajak mobil di Malaysia juga jauh lebih murah dibanding Indonesia. Dan yang makin mengiris, harga bensin di sana pun lebih rendah. Padahal, kalau bicara soal kekayaan sumber daya alam, Indonesia jauh lebih unggul. Pertanyaannya, mengapa justru rakyat di negeri yang kaya raya ini harus hidup dengan beban biaya yang lebih berat? Apa di Konoha, kejujuran itu hanya mitos? Ini kontras banget nih dan lucu sumpah ya. Ampun, pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia jomplang banget. Padahal ini sama Malaysia nih, kita lihat. Malaysia sama-sama Yamaha NMAX, pajaknya cuma 116.000. Indonesia Yamaha NMAX 400 sampai 700.000 pajaknya. Toyota Veloz cuma 466.000 di Indonesia sampai 4 juta. Harusnya ya, logikanya ya, karena penduduk Malaysia sedikit ya kan, dan negaranya kecil, harusnya pajaknya lebih besar daripada Indonesia karena untuk menunjang infrastruktur dan lain-lain. Indonesia dengan
ya kan, penduduk yang sangat besar sekali, harusnya pajaknya kecil karena sudah ditutup oleh, ya kan, segitu banyaknya orang, ya kan. Harusnya pajaknya kecil, tapi malah kebalikan, ya kan. Kita pajaknya besar, tapi untuk infrastruktur tanda tanya nih. Faktanya infrastruktur jalan masih banyak yang berlubang, ya kan. Semua infrastruktur di daerah maupun kota banyak yang rusak, ya kan. Lah ini terus buat apa? Malaysia negara kecil aja pajaknya kecil, yang harusnya logikanya pajaknya lebih besar. Indonesia yang negara besar, rakyatnya besar, harusnya pajaknya kecil, tapi faktanya pajaknya besar. Itu buat apa? Coba tinggalkan di kolom komentar ya, kalian pasti tahu nih. Kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Nggak usah Singapura, Malaysia, kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Mereka tidak pernah teriak soal pajak. Kenapa kita ini berontak soal pajak? Rasa-rasanya pajak ini menjadi beban buat kita. Singapura tidak, padahal pajaknya lebih tinggi. Ini mesti jadi pertanyaan. Apa sebabnya? Tidak amanah. Kita membayangkan, saya pribadi, tidak tahu orang lain, dan saya yakin begitu. Kita membayangkan semua pegawai pajak yang punya medsos, dia share itu pajaknya. Punya Instagram, dia share, ini loh pembayaran pajak saya tahun ini. Coba itu dilakukan, Pak. Pasti kita plong. Oh, yang ada di benak kita, kita disuruh bayar pajak, dia belum tentu bayar pajak. Jangan marah, Pak ya. Siapa suruh undang saya? Iya, geng. Kalau masalah bayar cukai, kalau di Malaysianya tuh bayar cukai bahasanya, kalau di Indonesia tuh bayar pajak kayak gitu, geng ya. Kalau hitung-hitung, memang lebih tinggian, jauh lebih tinggian kita daripada negara Malaysia, geng. Kayak itu, geng ya. Mungkin perbandingan 1/10 kalau bandingkan dengan negara Malaysia. Kayak gitu, geng ya. Namun, geng, negara Malaysia bayar pajaknya kecil, namun infrastruktur semua itu sangat mulus, sangat bagus. Bahkan taman-taman itu difasilitasi, geng. Taman-taman kayak, coba di Indonesia mana ada kayak gitu beruannya? Ya adalah mungkin 1-2, namun tidak semuanya, tidak seperti di negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, kan. Jalan tol, jalan semuanya dalam perkampungan itu semua bagus-bagus di negara Malaysia, geng. Berbeda dengan di jalan kampung kita. Dalam kampung kita, waduh. Yaduh, gimana lagi, geng? Nah, ada sebuah warga Indonesia ini lagi, geng, juga membandingkan dia lebih baik pejabat Malaysia daripada pejabat Indonesia. Wow, kok bisa gitu sih? Gak percaya ya dengan pejabat Indonesia yang selalu makan rasuah ataupun gaji buta. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Kalau di Indonesia ada Pertamina, di Malaysia ada Petronas. Bedanya Petronas ini udah lama main di dunia balap F1, bro. Sejak 2010 mereka jadi sponsor utama tim Mercedes AMG Petronas. Bukan cuma nempelin logo doang, tapi juga nyuplai bahan bakar sama pelumas khusus yang bikin mesin mobil kencengnya nggak ngotak. Hasilnya, Mercedes jadi rajanya F1, juara dunia konstruktor berturut-turut sampai 7 kali. Jadi bisa dibilang kalau Silver Arrow itu macan di lintasan, Petronas lah yang ngasih tenaganya. Singkatnya, mereka nggak cuma jual bensin di SPBU, tapi juga jualan kecepatan di level dunia. Ini ya, kalau masalah dibanding-bandingkan antara kedua negara, negara Malaysia dan negara Republik Indonesia. Negara Malaysia kaya menengah ke bawah, rata-rata mempunyai mobil, rata-rata mempunyai kendaraan, dan rata-rata masyarakatnya mempunyai rumah. Kalau di negara Republik Indonesia, dari yang kaya menengah sampai kelas bawah, yang kaya bergelimangan harta, dan yang menengah juga masih mempunyai harta. Tapi untuk rakyat yang kalangan bawah ini masih banyak yang menderita. Jadi untuk rakyat Indonesia yang ada di kalangan bawah, mereka sangatlah susah. Negara mana yang lebih merdeka dan negara mana yang lebih makmur? Ya jawabannya pasti negara Malaysia, karena mereka memperhatikan rakyatnya. Sedangkan di negara kita, bapak-bapak pejabat ini sulit untuk memperhatikan rakyat-rakyatnya, ya. Jadi kesimpulannya, negara mana yang lebih makmur, negara mana yang lebih sejahtera, ialah negara Malaysia. Salam dari anak rantau. Penduduk bandar tu mestilah rajin membayar cukai. Jangan lari duduk cukai. Cukai bandar. Cukai duduk di bandar mana ada, kan? Cukai itu untuk apa? Cukai itulah guna untuk buat longkang,
Siapa nak bayar orang ambil sampah? Cukai. Lori sampah siapa nak bayar? Cukai. Kan? Orang angkat sampah siapa nak bayar? Cukai. Polis siapa nak bayar? Cukai. Sebab tu orang yang faham ni, dia bayar cukai, dia seronok. Dia suka. Orang yang paling buruk, tak mau bayar cukai, tapi nak macam-macam kemudahan. Bila sampah berselerak ataupun tak ada orang kutip sampah potong rumput, dia marah. Kerajaan tak payah cukai. Ini masalah teruk juga. Dia macam jalan ramai-ramai, lepas tu kita kumpul duit. Orang ni bagi RM2, RM3. Ada seorang tak mau bagi, dia diam. Jalan ramai-ramai, dia makan awam. Macam tu lah. Kan? Dia seorang tak payah cukai. Hal lain semua orang bayar cukai. Tapi rumah dia nak ambil sampah juga. Tak? Buruk perangai. Jadi sikap membayar cukai itu penting. Membantu. Itu antara adab di bandar. Ternyata Malaysia menerapkan zakat seperti yang ada dalam syariat Islam. And as I told you, the tax advantage is very few countries have this. That you pay a zakat to one of the government firm designated, each state has. Then if suppose you earn $1 million and you have to give suppose $100,000 hypothetically as income tax or $200,000 income tax. You give that $200,000 as zakat, zero income tax. Masya Allah sekali ya geng ya. Ternyata ikinya juga baru tahu geng, bahwasalnya di Malaysia itu bayar zakat sudah sama dengan bayar cukai. Ini negara gimana maksudnya? Ini negara bisa nggak diterapkan di Indonesia, negara Malaysia ini? Kalau diterapkan di Malaysia, seperti negara Malaysia ini, pasti negara Indonesia akan makmur, rakyatnya ini akan sejahtera. Yakin ikinya. Kayak gitu ya geng ya. Ya pantas saja Ustadz tadi bilang warga Malaysia taat bayar pajak. Ya tahu sendiri ya geng ya, bayar pajak di Malaysia lebih murah dan mereka sangat mengurusnya luar biasa sekali. Dan yang sangat mengejutkan lagi bagi ikinya geng, orang sana bayar zakat sama juga dengan bayar pajak. Wah, ini negara macam apa ini Malaysia geng? Masa kita tidak mau bisa mencontohnya? Masa kita selalu iri dengan negara Malaysia? Oh, jangan dong, geng. Jangan. Marilah kita contoh hal-hal baiknya dari negara Malaysia, geng, tentunya. Ya kan, geng? Pasti jangan iri dulu lah. Namun kita harus bersyukur. Kita mendoakan semoga negara kita bisa mencontoh negara Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.